Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istri gaib Soekarno. Banyak cerita yang menghubung-hubungkan Ratu Pantai Selatan dengan sosok sejumlah pemimpin di negeri ini. Salah satunya adalah kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno yang merupakan mitos paling terkenal. Legenda Nyi Roro Kidul begitu terkenal sebagai sosok yang menguasai pantai selatan Jawa. Sosoknya pun sering dikaitkan dengan sejumlah fenomena di negeri ini. Maka dari itu, tidak heran jika Nyi Roro Kidul selalu menjadi perbincangan masyarakat dari zaman kerajaan hingga era modern seperti sekarang ini. Di antara sekian banyak cerita mengenai Ratu Pantai Selatan yang melegenda, terdapat sebuah cerita yang cukup unik. Ternyata ada sebuah mitos yang menceritakan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan spesial dengan Soekarno. Diketahui bahwa Soekarno memang pernah menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam berbagai acara. Misalnya dalam sebuah pidato di Istana Merdeka pada 17 Juli tahun 1959 saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan sejak era Mataram Islam terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Ratu Pantai Selatan. Kemudian dalam Musyawarah Nasional Maritim pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali muncul. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa seorang raja tidak bisa menjadi kuat apabila tidak beristrikan Ratu Pantai Selatan, kata Soekarno kala itu. Banyak yang menafsirkan maksud pidato dan sambutan itu adalah menggambarkan bahwa Indonesia bisa kuat jika menguasai lautan. Kisah Ratu Pantai Selatan dan Soekarno, konon keduanya telah melangsungkan pernikahan gaib. Diceritakan bahwa warga tepi pantai Citepus, Sukabumi, Jawa Barat sering melihat Soekarno datang berkunjung ke kampung tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1960, sebuah istana Presiden Republik Indonesia dibangun di bibir pantai Citepus. Istana tersebut diberi nama Pesanggerahan Tenjo Resmi. Memanfaatkan rampasan penjajahan Jepang, dibangun juga sebuah hotel dengan anggaran 660 miliar tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel megah itu pun sering dianggap sebagai gerbang menuju kerajaan Sang Ratu. Dan dikabarkan pula bahwa Soekarno sering mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Konon, perkawinan itu juga pernah dilakukan oleh Panembahan Senopati dengan Ratu Pantai Selatan sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Kemudian tradisi itu berlanjut ke raja-raja berikutnya, semisal Sri Mangkunegaraan IX dari Kasunanan Surakarta Hardiningrat dan Sinuhun Pakubuwono XIII Pura Mangkunegaraan. Sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Namun ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah simbolik yang menandakan sebagai pemimpin mereka harus mempertahankan kekuasaannya atas lautan. Nama Nyi Roro Kidul atau dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan belakangan ramai diberitakan. Kabar ini menyeruak saat seorang paranormal bernama Ki Sabdo mengaku diperintahkan Jokowi untuk melakukan ritual di depan ruang Paripurna Nusantara 5, Kompleks Parlemen. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut untuk memastikan pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo dengan bantuan makhluk halus. Adapun makhluk halus yang dimaksud, beberapa di antaranya adalah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, Jin Kayangan,
Nyi Blorong, dan lain-lain. Dia yakin pengawalan spiritual seperti itu merupakan hal yang wajib agar pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin bisa berjalan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Sebenarnya bukan kali ini saja nama penguasa gaib pantai selatan itu dikaitkan dengan pemimpin tanah air. Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto juga dikabarkan kerap melakukan sejumlah ritual untuk berkomunikasi dengan Ratu Pantai Selatan. Selain Soekarno, Presiden Soeharto juga disebut-sebut memiliki kedekatan mistis dengan sosok Nyi Roro Kidul. Meski tidak begitu jelas seperti apa kedekatan dan interaksi Soeharto dan Nyi Roro Kidul, banyak masyarakat percaya bahwa sosok Ratu Pantai Selatan itulah yang menjaga kekuasaan Soeharto hingga sekian lamanya. Dengan kekuatan dari Ratu Pantai Selatan itulah kekuasaan Soeharto berlangsung langgeng hingga puluhan tahun. Namun menjelang akhir masa berkuasanya, dia beralih dari seorang Jawa yang beragama Islam menjadi Muslim yang ada di Jawa. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI sebagai wadah para intelektual Muslim. Soeharto juga berangkat haji dan menambahkan namanya dengan Haji Muhammad Soeharto. Hal ini menyebabkan Nyi Roro Kidul marah. Bentuk kemarahan ini diperjelas dengan wafatnya Siti Hartinah pada 28 April tahun 1996 yang bertepatan dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Hal ini menunjukkan kemarahan Ratu Pantai Selatan kepada Soeharto atas peralihan ketaatan yang dilakukan Soeharto dengan merenggut nyawa Siti Hartinah di Hari Raya Kurban. Setelah itu, Soeharto perlahan kehilangan karismanya dan berujung pada kejatuhannya pada tahun 1998. Selain para presiden Indonesia, Raja Kesultanan Ternate, Sultan Mudaffar, diketahui memiliki pengalaman bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ia menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Nyi Roro Kidul saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 2005 lalu. Sang Ratu Pantai Selatan muncul di tengah-tengah lautan manusia yang mengerumuni padang Arafah. Menurut kesaksiannya, Ratu Pantai Selatan sangat cantik, tapi tidak persis seperti yang digambarkan di dalam lukisan.